Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladhi arsalahu Allah ilaina syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, al-hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang patut kita ingat dan harus kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dua hal tersebut adalah senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita dan menguatkan ketakwaan dengan menjalankan perintahnya sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu ini harus disyukuri dalam hati melalui kesadaran bahwa kita adalah makhluk lemah yang tidak bisa lepas dari rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Syukur ini harus kita ucapkan dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, diiringi dengan syukur dalam tindakan berupa memanfaatkan nikmat ini untuk menguatkan misi kita untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sementara ketakwaan harus terus ditingkatkan sebagai rambu-rambu agar kita senantiasa tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala, mampu menaati segala ketentuannya. Muara dari ketakwaan adalah maksudnya kita dalam golongan orang-orang yang spesial di sisi Allah dan akan mendapatkan ganjaran pahala yang lebih utama dari segalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Seandainya mereka benar-benar beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik seandainya mereka mengetahui. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan lain baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam riwayat Imam At-Tabrani
yang artinya bertakwalah kepada Allah semampu Anda. Berzikirlah kepada Allah dimanapun Anda berada, saat keadaan teduh dan terik. Saat Anda melakukan keburukan, segeralah bertobat kepada Allah. Dalam hadis ini, Nabi berpesan agar kita selalu menjaga diri dari melakukan perbuatan dosa dengan cara meningkatkan takwa, berzikir kepada Allah, dan memperbanyak istighfar. Terlebih lagi, kita akan memasuki bulan Ramadan dengan hitungan hari. Upaya terus untuk membersihkan hati sangat diperlukan agar menyambut Ramadan dalam keadaan hati yang bersih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cerminan diri kita dapat terlihat dari hati. Hati merupakan pemimpin bagi anggota tubuh yang lain. Saat hati kita bersih dan suci, anggota tubuh lain pun akan mengikuti sang pemimpin itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita mengenai hal ini. Beliau bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhalaha sairul jasadi wa idza fasadat fasadahalaha sairul jasadi ala wahya qalbun." Muttafaqun alaih. Ketahuilah bahwa di dalam diri terdapat daging. Saat daging itu baik, seluruh tubuh pun akan baik. Namun jika daging itu rusak, seluruh tubuh pun akan rusak. Daging itu adalah hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita membersihkan hati sebelum Ramadan tiba? Bulan yang mulia ini yang selalu kita nanti-nantikan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "Inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadid idza asabahul ma'u." Qila, "Ya Rasulullah, wa ma jala'uha?" Qala, "Kasratu dzikril maut wa tilawatil Qur'an." Rawahul Baihaqi. Hati ini seringkali berkarat seperti besi yang berkarat saat terkena air. Terus apa pembersihnya, wahai Rasulullah? Pembersihnya adalah memperbanyak mengingat mati dan membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, dari hadis di atas kita dapat memahami hati yang kerap kotor karena iri, dengki, hasud, dendam dan benci terhadap orang lain itu dapat dibersihkan diantaranya dengan memperbanyak mengingat mati dan memperbanyak membaca Al-Quran. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Maut menyampaikan pendapat Imam Ad-Daqaq mengenai mengingat mati. Man aktsara min dzikril maut ukrima bi salasata asya' ta'jidut taubah wa qana'atul qalbi wa nasyatul ibadati. Orang yang memperbanyak ingat kematian pasti diberikan 3 kemuliaan, yakni mempercepat taubat, memiliki hati yang qanaah, dan rajin beribadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sementara itu, menurut hadis di atas, cara lain untuk membersihkan hati adalah dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan demikian, "Fal Qur'anu huwa syifa'ut tammu min jami'il adawi al-qalbiyatil wal badaniyati wa adawa'id dunya wal akhirah." Al-Quran itu obat sempurna dari segala penyakit hati dan fisik, penyakit duniawi dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat pada Jumat yang penuh keberkahan ini.
Semoga sebelum datangnya Ramadan ini kita dapat sesering mungkin mengingat kematian dan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga khutbah ini bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.